Nah, kemarin kita sudah mempelajari skill 1 dan skill 2 ya. Di skill 1, kita mempelajari bahwa setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja, ya kan? Oke. Dan jenis-jenis subjek, jenis-jenis kata kerja kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian skill yang kedua, oke, hati-hati dengan object of preposisi. Kenapa? Karena object of preposisi ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Dan kemarin sudah ada tugas ya, exercise 2. Oke, langsung kita bahas ya. Number 3, kira-kira jawabannya ini apa, teman-teman? Number 3. Oke, jawabannya correct ya. Oke, the answer is correct or incorrect? Correct. Nah, correct. At preposisi, the neighborhood flower shop, object of preposisi. Nah, flower, ini subjek ya. Oke, subjek. Berarti verbnya mana? Can be delivered. Right. Berarti correct jawabannya. The answer is correct. Number 4. Oke, kita lihat dulu. The progressive reading method. Subjek ya. Oke. At, ini ada at this school, object of preposisi, verbnya adalah are given. Jadi subjeknya. The answer is correct. Number 5, for preposisi. Oke, the last 3 years. Oke. Object of preposisi. At various hospital. Juga various hospitalnya object of preposisi. In juga preposisi. The country. Verbnya has been practicing. Oke. Verbnya. Maka yang missing apa nih? Subjeknya ya. Seharusnya subjeknya di sini. The answer is incorrect. Number 6. In preposisi. The past object of preposisi. Ini di sini ada a career. Subjek ya. A career subject. In preposisi, politik object of preposisi. Verbnya witness consider. Verbnya. The answer is correct. Subjeknya a career, verbnya was not considered. Oke, tadi ada yang salah nih nomor 6. Next, number 7. Oke, shopping. Subjek ya. Oke. In preposisi, the downtown area, object of preposisi. Of preposisi lagi, the city, object of preposisi. Has improved, kata kerja ya. Nah, masalahnya di sini. Ada it. Berarti double subject. Jadi dalam kalimat nggak boleh double subject. Terus solusinya bagaimana? It-nya dihilangkan. Jadi the answer is incorrect. Right. Itu ya. Oke, next number 8. At preposisi, the building site, object of preposisi. The carpenter, subjek ya. Oke. Kalau diawali oleh artikel, maka dia merupakan satu kesatuan. Dia nggak ikut di building site-nya, tapi berdiri sendiri. Oke, kalau diawali oleh artikel. Kayak a career tadi kan, diawali oleh a artikel. With preposisi, the most experienced object of preposisi. Oke, were given adalah kata kerja. The answer is correct. Oke, number 9. For preposisi, the fever and headache, object of preposisi ya. Took-nya adalah kata kerja. Maka yang hilang apa nih? Subjeknya. Subjek. Oke, the answer is incorrect. The report, subject, ya kan? With preposisi, complete documentation, object of preposisi. Was delivered, verb. Oke, the answer is correct. Right. Nah, lanjut ke skill yang ketiga. Di skill ketiga yaitu be careful of apositive. Hati-hati dengan namanya apositive. Kenapa kok disuruh hati-hati dengan apositive? Karena apositive ini sama halnya dengan object of preposisi. Sama halnya. Di mana ia tidak bisa dijadikan sebagai subjek.
Apositif juga tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Apositive can cause confusion in the structured question on the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Jadi apositif itu apa sih? Adalah kata benda. Kata benda yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama. Noun yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama. Contoh, Sally, nama orang, benda kan? Sally. Kemudian koma, the best student, kata benda juga kan? In the class, got an A on the exam. Maka subjeknya adalah Sally. Verbnya mana? Got. Sedangkan the best student in the class, apalagi studentnya ini, the best student in the class ini merupakan apositif. Apositif itu apa sih? Ya ini tadi, atau istilahnya itu keterangan tambahan saja. Sally, jadi the best student in the class ini menjelaskan si Sally-nya. Sally yang merupakan murid terbaik di kelas mendapatkan nilai A pada ulangannya kan? Jadi the best student in the class ini menjelaskan si Sally. Oh ya, Kak mau nanya Kak. Gimana? Terkait ini dua hal ya Kak, yang object of preposition sama ini apositif ini. Iya. Untuk object of preposition itu dia tuh pasti dibubuhi tanda koma nggak sih Kak, untuk membedakan mana yang subjek, mana yang object of preposition atau enggak? Kan kalau di apositif kayaknya dia pasti ada ini komanya nggak sih? Iya. Kalau dalam object of preposisi ada yang pakai koma, ada yang tidak. Kayak seperti tadi, a career tanpa koma kan? Kemudian the student, the carpenters tanpa koma kan? Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu subjek? Nah, biasanya subjek diawali oleh artikel atau biasanya diawali oleh artikel kan? A career berarti itu satu kesatuan, atau the carpenter diawali oleh the. Gitu ya. Dan lebih jelasnya apositif itu ditandai oleh yang namanya koma. Right. Nah, sekarang nih ada contoh soal. Example 1 from the paper and computer TOEFL test. Right. Kira-kira jawabannya apa nih? My friend. Di sini ada koma ya. Ada 2 koma. Kayak sama kan tadi? Ada 2 koma. Maka jotnya adalah apositif berarti ya. Jotnya adalah apositif. Verbnya mana? Is attending. Berarti yang hilang ini adalah apa? Yaitu subjek. Di antaranya yang bisa menjadi subjek mana? Right now bisa nggak? Tidak bisa ya, karena adverb. Happily juga sama, adverb. Because of the time ini preposisi, object of preposisi kan? Because of preposisi, the time-nya object of preposisi. Maka jawaban yang tepat adalah D. My friend, kata benda. Now. Tuh. Contoh selanjutnya di sini. Yang A, B, C, or D? A. Yap. Apa yang berbeda dari contoh yang pertama? Dibalik. Kalau tadi nama orangnya di depan, nama orangnya di belakang. Atau yang lebih jelas yang membedakan itu komanya. Kalau tadi kan 2 koma. Tadi kan komanya ada 2 kan yang contoh pertama. Ya. Sekarang komanya cuma 1. Gitu. Kalau komanya cuma 1 di sini, maka subjek terletak setelahnya nih. Berarti ini
subject. Sedangkan verbnya adalah miss. Berarti yang hilang ini apa? Yaitu apositif, APP. Iya. Tadi APP itu apa? Kata benda ya. Kata benda yang terletak setelah atau sebelum noun yang lain. Kan gitu. Noun yang lain yang dimaksud di sini adalah sarahnya. Gitu, di subjek. Maka jawaban yang tepat adalah A. An excellent basketball player. Kata benda kan? Kenapa nggak B? Karena ada kata kerjanya. Kan? Nggak mungkin. Nanti double verb kan? Kenapa nggak C? Ada subjek verb juga di sini. Ada is. D bagaimana? Sama juga. Ya. Right. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah ada keterangannya ya. Apositif itu apa? Yaitu noun yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain. Oke. Dan umumnya diatur oleh yang namanya koma. If a word is an apositive, jika merupakan apositif, maka tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Nih, ketika dua koma, ada dua koma kan? Ketika dua koma, maka subjeknya terletak di depan ya. Ketika dua koma. Sedangkan kalau satu koma, subjeknya terletak setelah koma tersebut. Nah ini. Contoh, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Tom yang merupakan mekanik yang sangat bagus, sedang memperbaiki mobil. Nah, boleh diletakkan di depan a good mechanicnya. A good mechanic, Tom is fixing the car. Oke, gitu ya. Oke, ada 2 koma dan 1 koma. Jadi bisa dibolak-balik. Right? Bisa ya? Oke. Lanjut ke exercise 3. Number 1, the answer is correct. Di sini ada 1 koma ya. Ketentuannya bagaimana tadi? Kalau 1 koma, subjek terletak setelah koma tersebut. Maka subjeknya the new owner. Oke, verbnya adalah is undertaking. Sedangkan the son of the previous owner ini adalah apositive. Right. Number 2, the answer is incorrect. Ada 2 koma nih, kita lihat. Lihat aja komanya dulu. 2 koma. Kalau 2 koma berarti subjeknya terletak di depan di sini ya kan ya? Subjek di sini, verbnya adalah graduates. Oke, kita lihat dulu. Last semester ini bisa nggak dijadikan sebagai subjek? Enggak. Nggak bisa karena adverb. Berarti di kalimat di sini missing subject. Missing subject. Lah, gitu ya. Lihat komanya terlebih dahulu, kemudian kita posisikan subjeknya di mana. Kemudian kita lihat dalam kalimat tersebut sesuai bisa nggak dijadikan sebagai subjek. Gitu ya. Ternyata last semester nggak bisa dijadikan sebagai subjek karena adverb. Oke. Nah, sekarang kerjakan number 3 to number 10. In 5 minutes.
Oke, sudah semuanya? Kita bahas. Number 3. Kak Nikmatul. What's the answer? Incorrect. Incorrect. Oke, why? Karena itu kan 2 koma ya. Iya. Aturan 2 koma kan berarti subjeknya di depan. Terus Berarti di sini ya. positif. Baru verb. Tapi di situ kayaknya nggak ada verbnya. Is Ini. a special holiday. Bukan. Oh, itu. Nah, is kemarin kan be merupakan kata kerja kan? Oke, Yeah. ada berapa kemarin yang sudah saya jelaskan? Ada 7 atau 8 ya? 7. Oke, 7 ya. 7 yang merupakan bentuk kata kerja. Di antaranya berupa be. Berarti ini subjeknya. Oke. Verbnya berupa be. Right. The answer is correct. Correct. Oke. February 14 ini positif ya. Next, number 4. Oke, Bang Farid. Number 4. Incorrect. Incorrect. Kenapa? There is no subject. Oke, there is no subject. Right. Di sini ada 2 koma ya. Iya. Oke, ini kata kerjanya. Berarti subjeknya berada di sini kan? Oke. Iya. Kita lihat dulu at long last. Bisa nggak dijadikan sebagai subjek? Tidak bisa. Nggak Karena bisa. ini preposisi kan? Object of preposisi. Jadi tidak bisa. Missing subject. Incorrect. Number 5. Coba Bang Fahrizan. Correct. Oke, correct. Subjeknya mana? Tonight supper. Oke, tonight supper. Subjeknya ya. Verbnya? Did not taste. Oke, did not taste. Ini kata kerjanya. Oke, sedangkan leftover from last night ini apa? Positif. Right. Positif. Correct. Number 6. Kak Nikmat. Oke, number 6. Bang Rizky. Correct. Oke, correct. Oke. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? There's no subject. Missing subject. Yeah. Oke. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada 1 koma kan ya? Yeah. Oke. Aturannya bagaimana tadi? Ketika 1 koma, maka subjek terletak setelah koma tersebut ya. Ketika 1 koma, maka subjek terletak setelah koma tersebut. Berarti ini kan, the door adalah subjek. Was kept-nya kata kerja, be verb 3. Sedangkan the only entrance to the closet ini adalah apa? Positif. Oke, jadi jawabannya correct. Saya nggak tahu yang tadi setelah koma baru datang. Oke. Setelah koma kan di sini di situ tadi ada 2 variasi kan? 2 koma dan 1 koma. Ya, 2 koma dan 1 koma. Next, number 7. Oke. Kak Nikmatul. Incorrect. Incorrect. Oke. Incorrect. Kenapa nih? Kok incorrect? Karena nggak ada verbnya. Nggak ada verbnya. Nggak ada verb atau nggak ada subjek. Would not. Ini kan would not turn. Modal kan? Modal verb 1 kemarin. Ada. Oke. Yang terakhir kemarin. Oke. Yang ke-7 kan? Oke. Would not. Oke. Would verb 1. Modal verb 1. Ini kata kerja. Lihat di sini ya. Ada 2 koma kan? Oke. 2 koma. Kalau 2 koma, subjek berada di depan di sini kan seharusnya. In the cold of winter. Nah, kita lihat. In the cold of winter ini bisa nggak dijadikan sebagai subjek? Tidak bisa. Karena dia berupa object of preposisi kan? In the cold of winter. Oke. Berarti the answer is incorrect. Oke. A wall heating unitnya di sini apa? Positif. Next, number 8. Bang Farid. Number 8. Correct. Correct. Oke. Subjeknya mana?
The new tile pattern. Oke, right. Verbnya? Brighten start. Oke, bright starts. Verb S atau IS kemarin ya? Iya. Oke. Jadi yellow flower on a white Positif. background ini adalah apa? Positif. Ditandai 2 koma di sini. Right. Correct. Number 9. Oke, Bang Farizal. Incorrect. Incorrect. Kenapa? Dia nggak ada subjek. Nggak ada subjek. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada 1 koma kan? Iya, 1 koma. 1 koma. Tadi kalau aturannya ketika 1 koma, subjek terletak setelah koma tersebut. Iya, setelah koma. Nah, setelah koma ternyata berupa kata kerja, bukan subjek di sini, ya kan? Iya. Berarti kalau setelah koma ada kata kerja, berarti di sebelumnya ada koma yang lain. Jawabannya apa? Incorrect, missing koma. Oke, missing koma. Seharusnya komanya terletak sebelum the most ini. The most powerful machine of its type. Subjeknya tetap ada. Nih subjeknya the high power computer. Ini subjeknya. The most powerful machine of its type ini adalah apa? A positif. Yang hilang adalah komanya. Hati-hati, meskipun koma, oke ya, tetap bermasalah. Incorrect, missing koma. Oke, number 10, Bang Rizky. Correct. Correct. Oke, right. Subjeknya psychologist. Oke, verbnya was often invited. Oke. Kan 1 koma kan? Ketika 1 koma, maka subjek terletak setelah koma tersebut. Berarti a long time friend and confidence ini apa? A positif. Right. Gitu ya teman-teman. Lanjut skill keempat. Di skill keempat ini yaitu be careful of present participle. Hati-hati dengan namanya present participle. Apa itu present participle? A present participle is the ing verb of the verb. Oke. Verb ing itu. Verb ing intinya. Present participle disebut dengan namanya verb ing. Talk menjadi talking, play menjadi playing. In structure question on the TOEFL test, a present participle can cause confusion because it can be either a part of verb, okay, or an adjective. Kenapa? Karena verb ing bisa saja menjadi adjektif, bisa saja menjadi kata kerja. Okay. Bisa disebut dengan namanya kata kerja ketika didahului oleh yang namanya be. Be kemarin ya, be, is, am, are, was, were. Oke, kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan. Verb ing yang didahului oleh be, maka disebut dengan namanya kata kerja. Oke, talking didahului oleh is. The man is talking to his friend. Right. Oke, namun, ketika tidak didahului oleh be, maka disebut dengan namanya adjektif. Contoh, the man talking to his friend has a bird. Maka talkingnya menjadi adjektif karena tidak didahului oleh is ya. Oke, atau be, is, am, are, was, were. Maka dalam kalimat ini membutuhkan subjek dan kata kerja tetap. Subjeknya the man, verbnya mana? Yuk, verbnya mana? Has. Right. Oke, kata kerja. Gitu ya. Lanjut. Ada contoh nih, teman-teman. The child blah 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 playing in the yard is my son.
Hmm? A, B, C, or D? A. No. Oke. Kita lihat dulu nih. The child bla 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 playing in the yard is. Nah, ini sudah ada kata kerja kan? Oke, sudah ada kata kerja. The child-nya subjek. Sudah ada subjek dan kata kerja. Maka tidak membutuhkan kata kerja yang lain. Lah, playing-nya menjadi apa nih? Menjadi adjektif berarti. Berarti tidak butuh be lagi ya. Kalau B, seumpama B berarti nanti double verb kan ya. Kalau C, double subject kan. The child, he. Kalau D, double verb. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah now. The child now playing in the yard is my son. Oke. Anak yang sekarang bermain di halaman adalah my son. Itu ya. Oke, di sini tadi. Intinya verb ing kalau tidak didahului oleh be maka kalau tidak didahului oleh be maka disebut dengan namanya adjektif. Kalau didahului maka disebut dengan namanya kata kerja. Di contohnya is standing berarti kata kerja. Sedangkan standing saja di sini adjektif. Sehingga membutuhkan kata kerja yaitu was. The boy is standing in the corner. Laki-laki tersebut sedang berdiri di corner, di pojokan. The boy standing in the corner was naughty. Right. Lanjut exercise 4. Number 1, the answer is correct. Subjeknya mana? Nih. Subjeknya companies. Verbnya mana? Will have. Sedangkan overingnya adalah adjektif. The answer is correct. Number 2, the answer is incorrect. Nah, kenapa ini? Kenapa? Double verb. Oke. Subjeknya travelers, ya kan? Are completing verb kan? Iya. Oke, verb ing yang didahului oleh be maka disebut dengan namanya kata kerja. Nah, ini ada verb lagi, should report. Modal verb 1 ya. Should kan modal. Oke. Juga kata kerja. Ada 2 kata kerja. Dalam kalimat harus memiliki 1 subjek dan 1 kata kerja saja. Kalau double berarti salah ya. Berarti the answer is incorrect. Terus solusinya bagaimana? Solusinya yaitu are yang di depan itu dihilangkan. Sehingga completing yang sebelumnya menjadi kata kerja dirubah menjadi adjektif. Are-nya dihilangkan. Those traveler completing their trip on Delta should report to get 3. Bisa ya? Oke, sekarang kerjakan number 3 to number 10.
Okay, have you finished? Data. Sudah ya? Number 3. Oke. Bang Farid. Number 3, correct. Correct. Oke. Iya. Subjeknya mana? The artisans. Oke, right. The artisan subject verbnya? Were demonstrating. Oke. Benar ya. Be verb ing. Gak ada verb yang lain kan? The answer is correct. Right. Oke, number 4. Oke. Oke, Kak Nikmatul. Correct. Correct. Subjeknya mana? Yes. Subjeknya apa itu ya depan? Fraternis. Oke, subjek. Yes. Verbnya? Verbnya are giving. Are giving. Oke, ada verb yang lain nggak di sini? The most itu bukan ya? Bukan. Kalau Oke, diawali oleh artikel itu tidak bisa disebut dengan namanya kata kerja. Yang bisa diawali oleh artikel adalah hanya kata benda. Nah, di sini ada nih, apa nih? Attract. Ini kata kerja juga ternyata. Attract kata kerja. Penandanya apa kalau ini disebut dengan namanya kata kerja? Yang di sini partis kan? Biasanya bentuk jamak itu kan frasa yang terakhir kan? Bentuk jamak adalah frasa yang terakhir. Berarti sampai sini sudah terputus kan? Oke, nggak mungkin disambungkan lagi kan ya? Nggak mungkin will the parties attract. Nggak mungkin, karena sudah jamak di sini. Kemudian penanda lagi untuk pemisahnya oleh the. Nggak mungkin attract the most kan? Biasanya the itu berada di awal frasa. Nah, itu. Berarti attract ini kata kerja. Kita cocokkan. Ada di verb 1 kan? Verb 1 kalau subjeknya berupa jamak, benar kan ya? Ya. Right. Berarti ini double verb. Solusinya bagaimana? R-nya dihilangkan. Sedangkan giving-nya kita jadikan sebagai adjektif. Oke. Incorrect. Oke. Next, number 5. Bang Farizal. Mana tadi? Udah nggak? Jawabannya, iya. Number 5. Correct. Correct. Oke. Subjeknya mana? The first thing. Oke, the first team subjeknya. Kata kerjanya mana? Is awarded. Is awarded. Right. Oke. Winningnya menjadi adjektif. Oke, right. Correct. Number 6. Oke. Number 6, Bang Rizky. Oke. Oke, Bang. Gak apa-apa. Incorrect. Coba number 6, Bang Farid. Number 6, ya incorrect. Incorrect. Oke. Double verb ya. Double verb. I was trying sama was often interrupted nih kan. Jadi was-nya yang pertama hilang, try-nya kita jadikan sebagai adjektif. The speaker-nya subject. Incorrect. Next, number 7. Oke, Bang Farizal. Correct. Number 7, correct. Oke. Subjeknya mana? The fruit. Oke, the fruits. Subjeknya. Kata kerjanya? Were rotting. Oke, were rotting. Ini kata kerjanya. Udah nggak ada kata kerja yang lain ya. Carrying-nya menjadi adjektif ya. Adjektif dari crates. Ya, adjektif. Oke, adjektif. Correct. Number 8. Oke. Kak Nikmatul. Halo, Kak Nikmatul.
Oke. Bang Farid, Number 8 correct. correct. Any student, subject ya. Any student subject. Desiring-nya, Desiring-nya adjective. adjective. Oke, verb-nya Should complete. should complete, right? Right. Number 9, Bang Farizal, Incorrect. incorrect. Oke, kenapa? Ada dua verb. Ada dua verb. Were announcing sama receive. Oke, right. Oke, were-nya dihilangkan ya. Announcing-nya menjadi adjective. Ini kata kerja, subjeknya vice versa. Right. Number 10. Oke, number 10. Oke, Bang Farid lagi. Number 10 correct. Oke. Subjeknya mana? Ya, the spice. Oke, the spices. Subjeknya. Verb-nya were kan. Ya, were quiet. Flavoring-nya adalah adjective. Adjective. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi, teori mengerjakan structure unwritten expression itu tidak perlu kok melihat maknanya. Dari sini ada nggak perlu melihat makna kan secara detail? Oke. Tentukan saja yang penting kita tahu bentuk subjek itu apa, bentuk kata kerja itu apa. Cukup itu kan ya? Selanjutnya yaitu skill 5. Be careful of past participle. Hati-hati dengan namanya past participle. Oke, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di hari pertama kemarin. Past participle itu apa sih? Yaitu verb 3. Kalau present participle itu verb ing, kalau past participle itu verb 3. Verb 3 kasusnya juga sama. Oke. Harus kalau mau disebut dengan namanya kata kerja harus didahului oleh keluarganya have dan keluarganya be. Keluarganya have apa? Have, has, had. Keluarganya be is, am, are, was, were. Oke. Contoh di sini. The family has purchased a television. Oke, purchase verb 3 kan? Didahului oleh has. Maka disebut dengan namanya kata kerja. The family subject. Oke, the form was written by Paul. Ini verb 3 juga, tapi bentuknya irregular ya. Didahului oleh bentuk be. Maka disebut dengan namanya kata kerja. The formnya subject. Namun, kalau tidak didahului, oke, a past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of be or have. Ketika tidak didahului oleh be atau keluarganya have, maka disebut dengan namanya adjective. Contoh, the television purchased yesterday was expensive. Ini verb 3, tapi tidak didahului oleh be. Maka disebut dengan namanya adjective. Jadi subjeknya the television, verbnya mana? Yaitu was. Next, the form written by Paul appear in the magazine. Oke. Nah, ini written. Written kan verb 3. Tidak didahului oleh be. Maka disebut dengan namanya adjective. Maka subjeknya ada form. Verbnya mana? Appear. Appear. Oke. Maknanya pasif ya di sini. Artinya gini. Televisi. Oke. Televisi yang dibeli. Ada makna yang di sini. Oke. Televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Ya kan? Di sini juga ada maknanya. Oke, puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah, ya kan? Yang di mana pasif, yang ditulis, yang dibeli. Oke, ada yang ditanyakan terkait
present participle maupun past participle. Ini itu apa namanya? Sulit bedain past participle sama verb 2 yang reguler. Oh, oke. Oke, ya. Oke. Yang membedakan ini. Yang membedakan verb 2 past participle, oke, dan verb 2 maaf. Yang bentuk reguler ya. Oke, kalau reguler verb 2 dan verb 3 kan sama kayak visit, visited, visited kan sama kan ya? Terus bagaimana cara membedakan? Kita melihat subjeknya. Kayak seperti ini kan? Purchase. Bisa saja menjadi verb 2 kan? Oke, bisa saja menjadi verb 2. Terus bagaimana kok bisa ini kita bisa menentukan ini verb 3 melihat subjeknya. Oke, ternyata subjeknya dia berupa benda. Oke, benda bisa nggak beraktivitas? Benda bisa nggak membeli? Nggak bisa ya. Benda itu berarti televisi itu dibeli. Kalau ada makna dibeli berarti setelah di itu berupa verb 3. Purchase. Tapi kalau di sini saya ganti dia membeli kemarin. Was expensive-nya kita hilangkan, coba was expensive kita coret. Oke. Dia membeli kemarin. Dia membeli mobil kemarin. Nah, itu boleh. Karena subjek yang berupa person ini bisa dipasifkan, bisa berupa aktif. Bisa berupa kalimat aktif, bisa berupa kalimat pasif. Contoh, oke, saya, nah saya kan, orang kan, saya bisa mengunjungi orang, bisa dikunjungi oleh orang, kan gitu. Kalau subjeknya berupa person, bisa bentuknya pasif, bisa bentuknya aktif. Tapi kalau subjeknya noun person, oke, kemungkinan besar dia berupa pasif. Contoh mobil. Mobil bisa nggak mengendarai? Nggak bisa kan? Mobil itu bisanya dikendarai. Gitu. Kayak contoh di sini puisi. Puisi itu pasti ditulis, nggak bisa menulis. Paling nggak kita minimal tahu ini arti dari ini ya, dari kata subjeknya berarti. Kita harus tahu makna dari subjek tersebut. Nah, maknanya apa? Itu ya. Oke, makasih Kak. Oke, right. Nah, di sini ada contoh. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Just. Jawabannya adalah just. The packages, subjek ya. Kemudian kita lihat mail at the post office will arrive. Ini kata kerja. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Berarti mailnya ini kita lihat bahwa ini berupa adjektif. Kalau adjektif berarti dia tidak butuh be lagi. Okay. Atau have. Yang jelas A bukan, B bukan, them apalagi. Them itu biasanya berupa objek ya. Objek. Oke, maka jawaban yang tepat adalah just. Artinya bagaimana? Paket. Oke, the packages, paket yang baru saja dikirim di kantor pos akan tiba di hari Senin. Right. Nah, ini tadi perbedaan verb 2 dan verb 3. Contoh di sini. She painted, she paints this picture. Painted-nya ini berupa verb 2 atau verb 3? Verb 2. Nah, verb 2. Ya kan? Verb 2. Ini subjek kan? Oke. Ya. Dia mengecat.
Kan nggak pas kalau maknanya pasif. Dia dicat gambar ini. Kan nggak pas ya. Dia yang dicat gambar ini. Kan nggak pas ya. Oke, makna juga. Nah, kalau di sini painted-nya verb 2 atau verb 3 nih? Kalau ini verb 3 karena didahului oleh has. Dia sudah mengecat gambar ini. Selanjutnya yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Painted-nya berupa apa nih? Berupa adjektif. Justru adjektif. Verb 3 yang berupa adjektif. Oke. Adjektif. The picture-nya subjek. Terus kata kerjanya mana? Yaitu is. Is. Oke. Itu ya. Oke. Next, exercise 5. Number 1, the answer is incorrect. Kenapa nih incorrect? Oke, double verb ya. Kayak tadi loh, double verb. Was not accepted kata kerja. Was offer juga kata kerja. Terus solusinya bagaimana? Was yang di depan dihilangkan. Oke, incorrect. Double verb. Artinya berarti uang yang ditawarkan oleh klien, oke, itu tidak diterima. Number 2, the answer is correct. Okay, the car list in the advertisement had already stolen. Oke, benar ya. Listnya menjadi adjektif. Had already stole ini kata kerjanya. Subjeknya the car. Oke. Untuk nomor ini, coba kita kerjakan bareng-bareng aja. Number 3. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Incorrect. Incorrect. The chapter, subjek ya. Were taught, kata kerja. Kan? Will be juga berupa kata kerja. Berarti double incorrect. Seharusnya bagaimana? Were-nya dihilangkan. Taught-nya kita jadikan sebagai adjektif. Oke, right. Number 4. Correct. Oke, correct, right. The lovers, subjek ya. Subject. Oke, were back, kata kerja. Verb. Ada verb yang lain nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, berarti benar. Oke, correct. Number 5. Double verb. Double verb lagi. The port, subjek kan? Iya. Were rich, kata kerja. Were di sini juga kata kerja lagi. Double verb. Seharusnya bagaimana? Were-nya yang di depan dihilangkan. Rich-nya kita jadikan sebagai adjektif. Incorrect. Okay, right. Number 6. Correct. Correct. Right. Subjeknya those saja. Those. Ini subjeknya. Verbnya mana? Were, arrested. Sedangkan suspected-nya apa? Adjektif. Oke. Those itu bisa menjadi subjek. This is my car. Karena this kan bisa. Oke, correct. Number 7. Hah? Double verb. Double verb lagi. Is serve sama is kan di sini. Oke, double verb. Seharusnya is-nya kita hilangkan, sedangkan serve-nya kita jadikan sebagai adjektif. Right. Incorrect. Oke. Number 8. Yo. Incorrect lagi nih. The core subjek kan?
Are list kata kerja. Dan have. Have ini kata kerja juga kan? Iya. Oke. Have. Have sendiri yang maknanya memiliki juga disebut dengan namanya kata kerja. Tapi kalau have verb 3, has verb 3, have has-nya itu auxiliary. Dia tidak bermakna. Adanya di situ hanya pembentuk tenses saja. Tenses perfect. Gitu. Tapi kalau have yang berdiri sendiri itu artinya memiliki. Oke. Listnya disebut dengan namanya adjective. Right. Number 9. Correct. Correct. All the Chinan subject were invited. Kata kerjanya. Verb. Correct. Number 10. Correct. Correct lagi. Any bill subject paid-nya adjective kan ya? Oke, will be credited. Kata kerja. The answer is correct. Right. Gitu ya teman-teman. Oke. Hari ini 3 skill. Nah, untuk exercise skill 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan TOEFL exercise skill 1 to 5. Ini buat PR ya. Jadi ada berapa soal? Ada 20 soal. Gitu saja untuk pertemuan hari ini. Okay, we close our class. Let's close our class in this evening by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for coming today, everybody. I'll see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.